Selamat untuk memulai ya. Nah, kita tes tadi yang bermasalah. Sekarang kita tes ya. Tadi yang bermasalah fungsi atas kita tes sekarang. Nah, fungsi kan tadi nggak bisa, sekarang sudah bisa. Berarti handphonenya sudah kembali normal. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Minang Flasher Tutorial, tutorialnya pemula. Di tanganku ini sekarang ada Vivo merek Vivo ya, tipe Y19S. Datang dengan kondisi terkunci pola. Namun sebelumnya sudah kita lakukan hard reset ya untuk menghapus polanya. Dan ini segmen yang kedua. Sebelumnya segmen yang pertama tentang hard reset itu kan. Kemudian segmen yang kedua ini tentang erase FRP ya. FRP bypass atau melewati verifikasi akun Google atau menghapus akun Google. Nah, sekarang di sini sudah nampak nih lambang gembok terkunci, sudah menandakan itu terkunci akun Google. Namun untuk pemula kita akan pastikan ya sampai di mana bisa mentok kita melakukan penyiapan ponsel ini. Oke, kita mulai. Pilih lokasi Indonesia, setuju. Berikutnya, nah di sini WiFi sudah saya konekkan. Saya sudah mengonekkan WiFi ya. Nah, kita harus mengonekkan WiFi maksudnya. Oke, kita konekkan. Maka akan melakukan penyiapan ponsel. Tunggu beberapa saat, sekitar 1 atau 2 menit ya, 2 atau 3 menit ya. Sembari menunggu teman-teman, jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe ya, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Yang terpenting teman-teman pemula, ini videonya jangan di skip ya, agar benar-benar mengerti, karena ini kalau sempat di skip sedikit saja dia bikin kita lumayan pusing ya. Oke, jangan salin ya, jangan salin. Dan selanjutnya sekarang kita hanya memastikan sampai di mana terkunci. Jadi dia masih minta verifikasi pola. Karena awalnya kita kasusnya tidak tahu pola, maka kita lewati saja, ganti dengan akun Google saya. Dan di akun Google tentunya kita juga tidak tahu ya, ini masukkan akun Google. Di sini tidak ada pilihan melewati ya, lewati atau siapkan offline, tidak ada, karena di sini sudah ada lambang terkunci ya. Nah, berarti ini fix terkunci akun Google. Kita hanya bisa menyiapkan sampai di sini. Oke, jika teman-teman tahu akunnya dan sandinya silahkan dimasukkan aja, pasti bisa ya melewatinya. Namun jika tidak tahu, maka kita butuh proses yang kedua, yaitu namanya bypass FRP atau hapus akun Google ya. Ada beberapa cara masuknya. Yang pertama, kita bisa masuk dari panggilan darurat. Ketikkan saja 112, panggil, pilih catatan, kemudian setuju saja. Nah, kita tambahkan catatan di sini, www.youtube ya, youtube.com. Oke, kita checklist. Nah, di sini ada link biru, kita tinggal klik ya, buka. Kita akan dibawa ke aplikasi Google ya. Ponsel Anda tidak terhubung ke layanan ya. Oke. Pastikan WiFi-nya benar-benar ada paket datanya ya. Itu dipastikan WiFi-nya dulu sebelumnya benar-benar ada paketnya, datanya. Oke, saya tunggu sebentar, saya periksa dulu WiFi handphonenya.
Oke, ada ya. Kita salah. Cara pengetikan kita salah. YouTube ya. Oke, kita ulangi lagi. youtube.com, izinkan ya. Nah, sekarang ada YouTube, kita pilih gambar orang ini, kemudian pilih setelan. Kemudian di setelan ini pilih tentang. Kemudian di tentang kita pilih persyaratan layanan YouTube. Nah, di sini kita akan dibawa ke Google Chrome. Gunakan tanpa akun ya. Lain kali. Nah, di sini kita bisa mengetikkan website yang akan kita download, satu tool ya, aplikasi untuk membypass RP-nya. Namun nanti jika kita gagal, misalnya salah, misalnya kan salah, anggap sudah salah, kemudian kita mau kembalinya benar-benar nantinya ke seperti tampilan semula. Nah, bagaimana jika nanti di akhir jalan kita ternyata salah, lalu dia kembali ke seperti semula? Maka kita butuh langkah yang kedua, cara masuk yang kedua. Oke, kita mulai saja cara masuk yang kedua ya. Sini pilih lokasi Anda. Berikutnya, ini untuk pemula agar tidak pusing ya. Sebenarnya bisa saja bolak-balik dari awal, bolak-balik dari awal. Itu menghabiskan waktu dan bikin pusing. Oke. Sampai di hubungan WiFi ini, kita tambahkan jaringan baru ya. Di SSID, kita pilih metode masukkan. Metode masukkan. Di sini cuma ada dua metode masukkan keyboard ya. Emoji keyboard, Google Dicte ya. Kita butuh yang ketiga yang namanya Braille keyboard, Braille Talkback ya. Talkback gitu. Oke, kita aktifkan. Caranya, tekan tombol volume bawah dan volume atas secara bersamaan. Tekan dan tahan beberapa saat saja. Tekan untuk mengaktifkan talkback-nya. Oke, aktifkan talkback. Aktifkan. Kemudian sekali lagi untuk mengaktifkan talkback benar-benar berfungsi di layar. Oke. Talkback aktif ya. Di sini. Di sini. Di sini kita tutup saja. Tutup dua kali ketukannya, ketuk dua kali, kemudian izinkan aksesibilitas. Nah, sudah sampai di sini, kita matikan lagi talkback-nya. Nah, sudah nonaktif talkback pada layar. Kita kembali masukkan SSID, pilih metode masukkan, dan kita pilih keyboard Braille talkback ya. Oke, kita aktifkan setelan aksesibilitas. Nah, di sini setelan aksesibilitasnya kita aktifkan, pilih menu aksesibilitas dan pilih menu pintasannya ya, pintasan aksesibilitas, izinkan. Kemudian aktifkan yang di atas, checklist, kemudian kita simpan. Nah, muncul hijau seperti ini adalah pintasan kita. Jika kita sempat salah di akhir atau di tengah jalan, kita cukup memilih asisten ya. Oke, kita lanjutkan. Pilih asisten ya. Jadi sama seperti tadi. Sama seperti tadi ya. Kita akan menginputkan YouTube melalui asisten ya. Oke, asisten. Open YouTube. Membuka YouTube. Pilih gambar orang seperti tadi. Setelan, kemudian tentang, kemudian persyaratan layanan YouTube. Nah, di sini kita tinggal masukkan Oke, ada telepon, tunggu sebentar. Oke, kita lanjutkan. Tadi ada panggilan telepon, kita lanjutkan ya. Sampai di sini kita ketikkan di pencarian browser. Nah, muncul seperti ini, kita ketik keyboard berikutnya ya. Muncul tombol keyboard, kita ketikkan Reserom ya, Reserom bypass ya, Reserom bypass. Pilih yang paling atas ya, Reserom bypass 2025. Oke, Reserom bypass 2025. Kita cari yang namanya Easy Share ya, Easy Share.
Nah, isi share seperti ini ya. Kita klik dan kita download ya. Setuju. Nah, sudah terbuka seperti ini, kita hadirkan handphone pembantu ya. Ini yang pertama kita sebut handphone target yang akan kita bobol polanya, akan hapus buka akun Google-nya. Kemudian kita hadirkan handphone pembantu, boleh handphone apa saja, Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo, Samsung, boleh, terserah ya. Yang penting pada handphone pembantu sudah terdownload dua aplikasi. Yang pertama peluncur aktivitas seperti ini, gambar abu ya, gambar roket mau terbang. Kemudian easiser-nya yang lingkaran bulat 2 ya, jangan yang seperti tadi ya, jangan seperti ini ya. Ini motor yang lama, ini yang baru ya, nanti dia akan update ya. Oke, kita kembalikan dulu, langsung saja tadi kita buka easiser ya, dan di handphone pembantu juga kita buka easiser. Nah, handphone target yang sebelah kanan ini adalah handphone penerima. Berarti ini handphone yang baru ya. Kita pilih transfer file ya. Kita pilih transfer file. Ini terima ya, ini penerima. Yang kanan terima. Ini pengirim ya, pengirim. Nah, aplikasi izin-izinnya kita izinkan saja, mengerti. Saat aplikasi kan digunakan, oke, izinkan saja semuanya. Oke, muncul seperti ini. Kita di handphone pembantu yang pengirim, handphone pembantu, kita akan mengirim satu aplikasi yang namanya tadi yang kita download, peluncur aktivitas ya. Satu, kemudian kita kirim dan kita scan ini. Kita pindai ya, pindai, buka kamera, mengerti, izinkan saat aplikasi digunakan. Kemudian kita scan barcode-nya. Scan barcode, sudah di scan ya, sedang menghubungkan. Kirim, oke, kita kirim. Masih belum ya, oke, kita ulang lagi, terima. Pindai untuk menghubungkan. Kita scan barcode-nya. Oke, kita scan menghubungkan, sedang menghubungkan. Oke, terhubung ya. Terhubung. Kirim file, oke. Maka dia sedang mengirim ya. Biarkan saja sampai selesai. Sudah selesai ya, cepat sekali. Kita pasang langsung ya, langsung kita pasang. Install. Kita pinggirkan dulu handphone pembantu. Peluncur aktivitas terpasang. Kemudian kita buka. Oke saja ya. Nah, di peluncur aktivitas ini kita cari yang namanya penyiapan Android ya. Cari penyiapan Android, biasanya itu lambang gear seperti ini ya, gear, tapi namanya penyiapan Android. Scroll terus ke bawah sampai ketemu lambang gear yang bernama penyiapan Android ya. Tulisan penyiapan Android. Nah, ini dia penyiapan Android. Kita nomor 1 sudah 2 ya, kita klik. Nah, ulang lagi ya, penyiapan Android ya, ada lambang gear. Klik. Di sini kita akan pilih yang tidak ada lambang gear dan tidak ada tanda kurung ini. Berarti salah satunya yang dari atas ini ya. Kita cek ke bawah masih adakah atau tidak ada. Apakah masih ada? Yang tidak ada lambang gear dan tidak ada tanda kurungnya. Ini masih ada lambang gear ya,
ada lambang gear dan ada tanda kurung. Sepertinya tidak ada, sudah habis. Kita kembali ke atas, pilih yang tidak ada lambang gear dan tidak ada tanda kurung, berarti ini yang pertama ya. Kita klik saja. Kemudian kita luncurkan aktivitasnya, luncurkan aktivitas. Oke. Nah, di sini kita akan menyelesaikan penyiapan Android seperti awal ya. Namun ini belum selesai ya. Kita lanjutkan ya. Mulai hubungan ke jaringan. Jika Anda punya kartu SIM, masukkan. Berarti ini kita lewati ya, tidak ada pakai kartu SIM. Namun kita tadi sudah pakai hotspot. Apakah hotspotnya masih connect atau tidak? Oh, ada sih tapi nggak connect. Begini dia peluncur aktivitas dan excisor itu dia bisa merubah sistem. Tadi katanya dia akan merubah sistem. Coba kita lihat di sini. Kita harus menyiapkan dulu. Nah kan tidak terhubung ke internet. Oke, kita oke aja. Kita kembali ke setelan WiFi. Kita aktifkan WiFi yang pertama kita gunakan. Karena dia merubah sistem tadi. Jadi dirubahnya sistem handphone jadi tidak aktif kembali. Maka kita aktif kembali WiFi-nya. Dan kita lanjutkan. Salah sandinya. Kita ulang lagi, terhubung ya. Nah, kemudian dia lanjut setelah mendapatkan sinyal. Jangan salin berikutnya ya. Akan menyalin data berikutnya saja. Kemudian di sini pilih berikutnya. Nah, di sini dia suruh berikutnya atau tanpa kabel ya. Kita disuruh ada dua metode di sini, tanpa kabel dan ada kabel. Nah, di sini terputus ya. Terputus tadi katanya. Kemudian salin tanpa kabel. Kemudian berikutnya. Nah, gunakan Google saya. Dan buka aplikasi Google di perangkat ini. Klik berikutnya. Nah, di sini kita akan mencari di handphone pembantu setup My Device ya. Karena tadi terputus, kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi, dia terputus, excisornya terputus. Jadi tadi karena ada gangguan jaringan ya, terputus ya. Nah, di sini kan kalau ada kesalahan dia langsung kembali ke pengaturan awal. Maka kalau kita tanpa memakai ini jadi repot jadinya kan mengulang. Cukup pakai ini saja. Open YouTube. Membuka YouTube. Kemudian persyaratan layanan YouTube. Kemudian cari lagi tadi Iris ROM bypass ya. Iris ROM bypass RFP. Kemudian cari excisor. Nah, sini kita akan mengonekkan lagi excisornya. Terima. Yang ini kirim. Pindai untuk menghubungkan. Kirim ini aplikasi ya, excisor. Kirim. Kita pindai ya, pindai barcode ini. Kita pindai sedang menghubungkan. Oke, kirim. Sedang mengirim ya. Oh bukan, salah kirim ternyata kita ya, bukan excisor tapi launcher aktivitas. Kita ulang lagi, kirim file, launcher aktivitas, kirim, maka dia langsung mengirim ya, launcher aktivitas. Dan sekarang kita buka launcher aktivitasnya, langsung kita oke kan aja ya.
karena dia telah muncul langsung ke sini. Kita okein saja. Mulai. Kita harus konekkan wifi ya. Wifi Redmi Note 5 Pro. Tadi dia selalu memutuskan jaringan wifi karena dia merubah sistem. Kita masukkan ulang wifi nya, terhubung, dia maka melanjutkan. Kita home, kembali ke home ya, di handphone pembantu. Kemudian berikutnya jangan salin, tidak ada kabel ya, tanpa kabel. Kita buka di sini aplikasi Google. Berikutnya ya, di sini sampai di sini kita gunakan akun Google. Berikutnya, nah sampai sini saja kita setup my device ya. Berikutnya kita setup my device. Tidak terbaca. Biasanya dia langsung masuk kalau dia connect ya. Nah, mulai masuk dia. Sudah masuk seperti ini, kita berikutnya klik berikutnya. Maka akan muncul lambang seperti ini, peta-peta ya, warna-warni. Kita klik berikutnya. Kemudian klik salin. Kita di sini intinya memindahkan akun yang ada di handphone ini ke handphone yang ini saja ya. Hanya akun saja, jangan yang lain ya. Kita salin. Gunakan pola, minta pola pada HP pembantu, kasih saja polanya. Lanjutkan. Menyalin akun Anda ya. Kita hanya menyalin akun untuk bisa mengisikan Gmail pada sini ya, pada HP target. Gmail dan sandi ya, termasuk kunci layar. Jika biarkan dia berjalan seperti ini, dan handphonenya jangan terlalu jauh ya, harus berdekatan. Ini butuh waktu beberapa lama, di 3 menit ya, 5 menit. Sambil ngopi, jangan lupa teman-teman subscribe, like, komen ya. Subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, karena subscribe itu gratis ya, dan menjadi penyemangat bagi kami untuk tetap berkarya, memberikan tutorial yang bermanfaat. Oke, setelah sampai situ ini jangan disalin ya, karena ini menyalin banyak sekali. Jangan salin saja, jangan salin. Dia sudah menyalin akunnya. Nah, sini kan sudah masuk akunnya. Kita masukkan PIN, lewati saja ya, lewati. Nggak usah kita kasih PIN ya, nanti saja. Lewati saja, lewati. Kemudian lain kali aja ya. Ini penyiapan ponsel seperti biasa. Dan kita mulai ya, mulai seperti awal. Ini sudah tidak ada guna lagi, kesampingkan. Berikutnya. Nah, ya, jangan salin ya, jangan salin. Nah, di sini dia akun Anda ditambahkan, berarti Gmail yang ada di sini sudah masuk ke sini. Berikutnya saja. Oke, selanjutnya kita pilih lainnya. Lainnya setuju. Ini kita lewati saja ya, penyiapan pola sandinya. Kita lewati, kemudian lanjutkan. Nah, keluarkan saja ya. Lanjut ke penyiapan, keluarkan saja. Kita keluarkan saja. Kemudian ini hilangkan checklistnya.
Oke. Berikutnya ya, kemudian lompati saja. Kemudian berikutnya, dan selamat ya, Anda telah bisa masuk ke menu utama dari handphonenya dan sudah bisa menggunakannya. Namun ini kita harus hapus ya. Hapus yang ini, pilih setelan aksesibilitas, kemudian menu aksesibilitas kita matikan saja ya. Nah, sudah hilang. Dan satu lagi, tadi yang namanya easy share, tidak terdownload ya, karena dia cuma langsung pakai. Nah, dari sini fungsi dari untuk ambil wifi nya tidak berfungsi ya. Ini ada gangguan sistem ya. Untuk menyempurnakan perangkatnya, setelah melakukan bypassnya, kita cukup melakukan factory reset ya dari pengaturan ini. Karena akun di dalam ini sudah akun kita, jadi kita lakukan saja factory reset ya. Nah, ini akun kita tadi ya, sudah masuk, dan sandinya tentu kita tahu, dan kunci layar mau dikasih dulu juga nggak apa-apa, kasih dulu kunci layar juga boleh ya. Kasih dulu kunci layar ya, biar mudah, yang mudah saja ya. Kasih pola seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita lakukan factory reset ya, untuk menyempurnakan fungsi tadi, karena ini fungsi atasnya belum berfungsi. Sentuh yang di atas ini belum berfungsi ya. Kemudian kita lakukan factory reset ya. Di mana dia? Kasih sistem ya, sistem. Kemudian opsi reset ya, opsi reset. Kemudian hapus kesetelan pabrik ya. Nah, kini kita langsung saja, ini sudah akun kita, dan tentu kita tahu sandinya, dan konfirmasi pola. Kemudian hapus semua data ya. Ini terakhir ya, ini terakhir proses terakhir untuk menyempurnakan fungsi dari handphone yang telah kita bypass FRP-nya, telah bypass akun Google. Tunggu saja sampai prosesnya selesai. Salam. Tunggu sampai proses selesai seperti biasa, maka sudah bisa digunakan dengan normal ya. Maka teman-teman yang pemula jangan di skip ya, karena kalau sempat saja di skip itu sangat bikin kacau ya, bingung, sungguh bingung ya, karena prosesnya lumayan berbelit-belit. Tapi kalau tanpa di skip insya Allah ngerti ya, tanpa di skip atau langsung ini handphone panduan, ini handphone kita yang eksekusi, langsung pantau ya channelnya ini. Ada yang ragu, pause dulu sampai berjalan beberapa menit, di pause dulu, jalankan handphonenya seperti yang di tutorial. Itu cara yang termudah ya, ikuti perlahan-perlahan ya. Jalankan videonya, kemudian beberapa menit, beberapa langkah kita pause, lalu eksekusi, jalankan lagi, dan pause, eksekusi lagi, agar tidak
membingungkan ya, berulang-ulang. Oke, di sini prosesnya juga lumayan lama ya. Silakan minum kopinya dan snacknya, nikmati saja prosesnya gitu. Dan jangan lupa di sini kembali saya ingatkan, mohon di subscribe ya, agar kita jadi semangat gitu. Ternyata ada yang peduli, yang support gitu kan. Dan kita akan tambah semangat terus untuk buat video tutorial tentang elektronik, khususnya handphone, laptop, ataupun elektronik lainnya, yang semoga ini menjadikan manfaat ya buat teman-teman, tanpa perlu ke konter mengeluarkan biaya yang lumayan ya. Bisa dieksekusi di rumah masing-masing dengan syarat mau ya belajar, mau mendengar. Semua ilmu sekarang sudah ada di mana-mana berserakan, tinggal kita mempelajari. Namun seperti tadi, agar pembuat kreatornya ini tambah semangat, maka jangan lupa subscribe-nya. Oke, karena subscribe itu gratis ya. Nikmati saja prosesnya, nikmati kopi dan snacknya, silakan menunggu. Ini sudah proses yang terakhir ya. Oke, selesai. Kita mulai. Berikutnya kita siapkan seperti baru ya, baru pertama dibeli. Siapkan offline ya, sekarang sudah ada siapkan offline karena kita ini sudah akun kita dan sudah connect wifi-nya dengan wifi yang sama ya. Siapkan offline. Oke, lainnya setuju. Lewati. Berikutnya lempati saja. Kemudian berikutnya. Oke, selamat untuk memulai ya. Nah, kita tes tadi yang bermasalah. Sekarang kita tes ya. Tadi yang bermasalah fungsi atas kita tes sekarang. Nah, fungsi kan tadi nggak bisa, sekarang sudah bisa. Berarti handphonenya sudah kembali normal. Hanya ini saja yang terkendala, ada sesuatu yang tidak bisa dibuka tadi ini ya, setelah melakukan bypass akunnya. Nah, sekarang sudah normal dan semua telah kembali normal seperti baru ya. Oke, sampai di sini tutorial kita tentang FFP bypass akun Google pada Vivo Y19s ini. Terima kasih telah menonton, terima kasih banyak dan semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.